Apakah kejaksaan berani panggil para jenderal? Kok bisa ada tanah senilai 237 miliar itu kamu beli tapi kamu nggak bisa pakai sertifikatnya? Alias sertifikatnya diblokir sama BPN. Cerita ini nggak umum, agak unik karena melibatkan pejabat militer dan juga pejabat dari kejaksaan tinggi. Dan ada seorang tokoh agama yang tersangkut oleh TPPU karena dikasih uang haram. Militer punya dua kekuatan yang utama, senjata dan kekuasaan. Kalau dalam suatu kasus sudah ada campur tangan militer, siapa yang berani melawan? Semua juga sudah pada mundur. Jadi banyak yang sudah tahu kalau beberapa militer itu punya yayasan ya. Yayasan itu biasa untuk mengurus kegiatan bisnis dari para militer. Kenapa banyak militer yang mendirikan yayasan? Karena yayasan ini bisa jadi tempat uang dan tempat aset. Ini dimulai dari ketika Yayasan Rumpun Diponegoro, di bawah dari Kodam Diponegoro di Jawa Tengah, punya perusahaan namanya RSA, TTW, dan Kemuning. RSA ini jual tanah ke Pemda Cilacap melalui BUMD-nya. Nah, BUMD ini sudah bayar 237 miliar ke PT RSA. Tapi ketika BUMD tadi itu mau ngambil sertifikatnya, ternyata diblokir sama BPN. Nah, kenapa diblokir sama BPN? Karena dia mendapat telepon dan surat dari Pangdam saat itu, Legend Widi Prasetyo. Karena ada telepon dari Pangdam tadi, makanya BPN nggak berani ngeluarin sertifikat. Akhirnya tanah tadi jadi bermasalah hingga Kejaksaan turun tangan. Ketika Kejaksaan turun tangan, mereka berhasil menangkap PJ Bupati Cilacap, terus Sekda Cilacap, dan rekanannya PT RSA tadi yang menjual tanah punya militer tadi itu. Setelah menahan tiga orang tadi, berkembanglah proses penyidikannya. Di tengah jalan ada seorang ulama namanya Gus Yazid itu ditangkap karena TPPU, tindak pidana pencucian uang. Jadi Gus Yazid tadi itu diduga menerima 20 miliar dari kasus korupsi pengadaan tanah. Dan yang paling keren adalah Gus Yazid tadi ternyata sudah mengakui menerima uang 20 miliar itu sejak dari 3 bulan yang lalu. Wah, dari 3 bulan yang lalu dia sudah pernah dipanggil dan dia pernah disidangkan terkait menjadi saksi di kasus korupsi pengadaan tanah tadi. Karena merasa kok saya cuman sendiri, akhirnya Gus Yazid tadi koar-koar. Dan dari cerita Gus Yazid tadi, ditambah dengan pengakuan Direktur RSA yang ditahan oleh Kejaksaan, dapat fakta seperti ini. 48 miliar itu masuk ke kantongnya Yayasan Rumpun Diponegoro, Yardip tadi. 19 miliarnya itu digunakan untuk menebus tanah yang telah digadaikan oleh Pangdam sebelumnya. Lucu ya. Jadi tanahnya itu sudah pernah digadai sama Pangdam sebelumnya, namanya itu Legend Rusdianto. Terus ada uang 5 miliar untuk renovasi. Katanya yang kepake cuma 4 miliar, sisanya 1 miliar itu nggak ada kabarnya. Kemudian ke Gus tadi selaku tokoh ulama dan masyarakat itu sekitar 20 miliar. Itu digunain oleh beliau untuk pengobatan gratis dan dakwahnya. Kejutan belum selesai sampai di situ. Ternyata uang sebesar 50 miliar itu mengalir ke kantong Wamentan saat ini, Pak Sudaryono. Uang yang ke Pak Sudaryono tadi itu berdasarkan pengakuan beliau telah dikembalikan ke PT RSA, direkturnya tadi, itu sebesar 13 miliar. Yang aneh adalah 13 miliar tadi itu dijadikan barang bukti kejaksaan. Dan yang dipanggil untuk memberikan keterangan itu adalah supirnya, bukan wamentannya. Aneh kan? Rencananya, uang 13 miliar itu mau digunakan PT RSA untuk membeli pabrik beras. Jadi dia mau muter uangnya untuk menghilangkan jejak. Jadi dia pura-pura beli pabrik beras senilai 13 miliar. Nah, dari 13 miliar itulah yang jadi barang bukti kejaksaan. Terus katanya Kajati saat itu sudah mau ditawari uang senilai 5 miliar. Tapi berdasarkan info katanya itu kurang. Akhirnya Pak Kajati tidak menerimanya. Nah, Wakajatinya itu ditawari 2,5 miliar dan katanya mengambil uang tersebut. Sebagai tambahan, pihak yang memberikan uang kepada Pak Gus Yazid tadi itu bukan orang sembarangan. Itu istri dari pangdamnya, yaitu Ibu Novita. Ibu Novita ini sudah pernah dipanggil kejaksaan dan sudah memberikan persidangan. Katanya beliau memang mengakui yang mentransfer uang, yang memberikan uang kepada Gus Yazid tadi. Keren ya? Kok bisa istri Pangdam ikut-ikutan? Melihat fenomena belakangan ini, nampaknya TNI dengan kejaksaan juga sudah mulai erat. Itu terlihat dari ada banyaknya beberapa MOU yang ditandatangani oleh kejaksaan dan TNI. Jadi seperti lagi akur atau lagi kompak jalan bareng. Kalau benar uang tadi dipakai oleh pihak militer, maka akan jadi skandal yang besar.
Karena uang 237 miliar itu ternyata mengalir ke kantong pihak militer dan kejaksaan juga. Padahal kejaksaan itu juga yang menangkap Bupati, Sekda, Pekanan, dan Gus Yazid. Anehnya, hingga saat ini belum ada pihak militer satupun yang termasuk jenderal-jenderal tadi itu untuk dipanggil sebagai saksi. Seharusnya kalau ada dua orang yang bersengketa akan dipanggil semuanya, baik dari sisi penjual dan pembeli. Nah, si penjualnya itu kan anak yayasannya dari Kodam Diponegoro, sedangkan pembelinya dari pihak bupati. Pihak dari bupati sudah dipanggil semua dan sudah jadi tersangka. Tapi dari pihak militer yang mengklaim bahwa tanah itu miliknya, itu belum dipanggil hingga saat ini. Saya mendukung penindakan tindak pidana korupsi. Bahkan kalau hingga militer sekalipun terlibat, seyogianya harus dipanggil oleh pihak kejaksaan. Tapi pertanyaannya, apakah kejaksaan berani panggil para jenderal?